kasih atas waktu yang sudah dan kesempatan yang sudah Ibu luangkan kepada saya. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 5 datang ke sini dengan tujuan ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan yang sesuai dengan dilema etika. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dengan harapan ya, bisa mendapatkan sebuah kesimpulan tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah yang sedang Ibu pimpin. Baik Bu, pertanyaan saya yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Seperti yang sudah ketahui Ibu ya, kalau antara dilema etika dengan rujukan moral itu biasanya berbeda. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk dilema etika itu di mana terjadi ketika seseorang itu harus memilih, ya, harus memilih masalah atau kasus yang sama-sama benar bagi kita, tapi pada dasarnya dia sangat bertentangan. Kemudian kalau untuk rujukan moral, di mana itu ketika kita menghadapi semua kasus atau sebuah masalah, di mana itu ada yang benar dan ada yang salah, dan itu harus kita ambil keputusan dengan benar-benar harus kita pikirkan dengan matang. Baik Bu, sangat bagus sekali ya. Saya melihat bahwa Ibu sangat memahami tentang dilema etika maupun rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk kasus yang ini, memang pernah saya mengalami kasus seperti ini, dua kasus yang memang sama-sama benar, tapi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, menurut definisi dilema etika, dia sama-sama benar, akan tetapi dia pada dasarnya bertentangan. Nah, di situ saya harus memilih atau saya harus memikirkan baik-baik mana yang harus saya ambil keputusan yang paling terbaik, ya, paling terbaik di antara dua masalah tersebut. Baik, berarti Ibu memprioritaskan ya, meskipun keduanya sama-sama benar, tetapi Ibu memprioritaskan mana yang paling terbaik. Mana yang paling terbaik. Baik, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tadi kan Ibu mengatakan bahwa Ibu memprioritaskan mana yang paling terbaik. Nah, dalam melakukan hal itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan untuk mengatasi kasus yang saya hadapi ya. Kalau menurut pengalaman saya, saya terlebih dahulu harus mencari tahu, ya. Saya harus mencari tahu kasus tersebut masalah apa. Saya harus identifikasi dulu. Saya harus tahu masalah ini mengenai apa. Kemudian setelah
saya mengetahui masalah tersebut tentang apa, saya harus mencari akar permasalahan tersebut, agar saya bisa mengambil keputusan yang memang benar-benar yang benar-benar tepat ya bagi saya. Dan itu pun saya harus mengundang pihak yang terlibat dalam kasus tersebut supaya lebih, kalau kata orang, lebih afdal gitu. Baik, tadi langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini ya, yang pertama itu Ibu mengidentifikasi masalahnya, mencari tahu akar permasalahannya seperti apa. Kemudian juga mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam masalah ini. Dari langkah-langkah atau prosedur tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk memilih hal yang paling efektif, saya menggunakan prinsip berbasis akhir, dimana yang artinya keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan satu sama lain. Jadi saya tidak memilih mana yang benar, mana yang salah. Yang pastinya saya harus mengambil keputusan itu ada untungnya bagi semua orang, bukan hanya kepada yang mengalami masalah tersebut. Jadi Ibu berdasarkan pada keputusan ini terbaik bagi semua orang. Untuk bisa mencapai keputusan yang terbaik itu Ibu melakukan hal apa yang Ibu anggap efektif? Yang paling efektif maksudnya? Contohnya kalau yang paling efektif saya itu, begitu saya sudah mengetahui permasalahan tersebut, baik akar masalahnya, siapa saja yang terkait di dalam masalah tersebut, itu saya diskusikan dengan teman-teman saya. Kami diskusikan bersama-sama, kami cari bagaimana kita memecahkan masalah tersebut agar tidak hanya memiliki satu suara saja dari saya. Jadi ada motivasi lain dari guru lain atau rekan-rekan. Jadi didiskusikan ya, dimusyawarahkan bersama rekan-rekan. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Ibu alami? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, misalnya Ibu memiliki sebuah kasus di sekolah, kemudian apakah langsung diselesaikan pada saat itu juga, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk dan atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan tersebut? Kalau kita sama-sama guru ya, walaupun saya kepala sekolah, tapi saya juga pernah menjadi guru. Nah, kalau saya mau memutuskan sesuatu dengan cara instan, itu bagi saya tidak mungkin. Karena apa? Di sekolah ini kita menjalankan tugas masing-masing yang sudah menjadi tanggung jawab kita, yang harus kita selesaikan. Jadi untuk mengambil keputusan ini atau mencari pemecahan masalah, saya mencari waktu yang lain atau saya jadwalkan seperti itu. Iya. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya kebetulan di
masih baru ya. Jadi sepanjang saya menjalankan tugas dari awal saya masuk hingga hari ini, dalam penyelesaian masalah itu saya ada yang membantu, yaitu wakil saya, wakil kepala sekolah, dan bagian perpustakaan. Kenapa saya memilih mereka berdua? Karena di mereka berdua ini ada apa ya, sudah kenal lebih dalam lingkungan sekolah ini jauh sebelum saya datang ke sini, jauh sebelum saya bertugas di sini. Jadi untuk konsultasi masalah sikap atau sifat atau kondisi masyarakat maupun guru yang ada di sini masih saya konsultasikan dengan wakil saya, wakil kepala sekolah, dengan petugas perpustakaan. Baik, jadi Ibu memiliki seseorang yang tentunya Ibu bisa andalkan dalam mengambil keputusan dari masukan-masukan dan pendapat beliau seperti wakil kepala sekolah dan petugas perpustakaan yang selalu Ibu libatkan dalam membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika. Iya. Baik, Ibu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengambilan keputusan atau dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika? Begini ya, begini. Kebetulan saya sejak pertama masuk hingga hari ini saya sudah pernah memiliki 3 kasus yang ada hubungannya dengan rekan-rekan saya. Nah, dari berbagai kasus yang sudah saya temui dan yang sudah saya ambil keputusannya atau jalan keluarnya, dari situ saya bisa mengambil kesimpulan kalau saya dalam mengambil keputusan itu tidak harus memilih mana yang lebih tua, mana yang lebih muda, dan saya tidak harus menganggap itu saudara-saudara sehingga saya harus membenarkan beliau. Jadi di sini saya harus bersikap adil. Itu saja. Jadi dalam kasus dilema etika yang sudah pernah Ibu alami, jadi Ibu selalu mengedepankan bahwa keputusan itu harus harus merata ya, harus yang terbaik bagi semua orang. Apalagi ketika menghadapi kasus dilema etika ini, yang keduanya sama-sama benar. Baik Bu, saya kira demikian pertanyaan saya untuk wawancara hari ini. Sangat saya mendapatkan banyak pengalaman dari Ibu sebagai pimpinan dan kepala sekolah di sekolah ini. Semoga apa yang Ibu sudah sampaikan dapat menjadi pelajaran dan pengembangan untuk saya bisa mengambil keputusan sebagai guru di dalam kelas dan untuk pengembangan ke depan. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, saya ucapkan karena sudah bersedia meluangkan waktu dan kesempatan dalam kegiatan hari ini, yaitu tentang wawancara saya tentang materi dilema etika. Saya juga memohon maaf karena kegiatan ini sudah mengganggu aktivitas Bapak yang lain. Baik Pak, langsung pada pertanyaannya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Identifikasi kasus-kasus. Kalau kasus yang etika, dilema etika itu kan kasus yang 2 kasus apa
versus benar lawan benar kan. Iya. Ya, jadi yang satu benar, yang satu juga benar. Jadi itu yang menjadi dilema ketika antara benar dan bagaimana cara menyelesaikan itu. Kalau apa yang satu tadi? Rujukan moral itu kan benar lawan salah, ya kan? Ya jelas di situ. Jadi kita harus bisa melihat mana benar mana yang salah. Baik Pak, jadi bisa Bapak bedakan antara mana dilema etika Mana dan mana rujukan mana moral. Kalau rujukan moral itu kan seperti itu, salah lawan benar. Iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti yang Bapak katakan tadi dilema etika. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Kalau sesuai pengalaman di sekolah pas alami kasus dilema etika ini yang pernah saya alami, yaitu tentang siswa naik kelas, tentang siswa naik kelas kan. Siswa ini tidak naik kelas, jadi orang tua menuntut harus naik kelas, sedangkan wali kelasnya bertahan tidak boleh naik kelas. Nah, dua-duanya ini benar. Benarnya apa? Karena wali kelasnya bertahan, siswa ini belum bisa baca tulis naik ke kelas. Nah, orang tuanya menuntut tetap harus dinaikkan. Karena apa? Umur sudah lewat dan dia sudah 2 tahun di kelas itu. Iya. Jadi kan dua-duanya kan bisa seperti yang benar. Nah, cara ini setelah itu saya telusuri kan, apa latar belakang bahwa anak itu belum bisa membaca. Jadi latar belakangnya harus mencari tahu latar belakangnya. Masalahnya apa? Jadi akar masalah kita sudah ketahui, baru kita cari solusi kan. Nah, akhirnya saya ambil keputusan bahwa anak itu harus naik kelas. Jadi harus dinaikkan karena dengan persyaratan yang seperti itu. Walaupun dinaikkan benar, jadi tidak dinaikkan pun benar. Karena ada alasan-alasannya. Ada alasan-alasan sesuai dengan latar belakangnya tadi. Nah, tadi kan Bapak sudah pengalaman pernah menghadapi kasus tentang dilema etika. Nah, tadi sudah ada Bapak jelaskan tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan terhadap kasus tersebut. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Jadi langkah-langkah. Pertama kita kalau kita mendapatkan suatu masalah, kita dulu cari kan akar masalahnya dulu. Setelah kita dapatkan akar masalah, baru kita kan mencari solusi. Solusi bagaimana? Ya kan? Baru kita ambil keputusan. Jadi Bapak cari tahu dulu masalahnya. Dari situ Bapak bisa menemukan solusi, lalu memutuskan. Baik Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tadi sudah Bapak jelaskan tentang langkah misalnya mengetahui akar masalah dulu, lalu mencari solusi, kemudian memutuskan. Nah, kalau hal yang efektif Bapak anggap efektif itu misalnya dalam tindakan seperti apa untuk mengambil keputusan ini? Nah, kalau lebih efektif kalau kita sudah langkah pertama kita sudah dapatkan, misalnya supaya lebih efektif kita mengambil keputusan. Jadi kita pertimbangkan dulu keputusan itu tidak merugikan di antara kedua belah pihak. Itu lebih efektif. Jangan sampai yang satu merasa dirugikan, yang satu merasa dirugikan. Jadi saling menguntungkan. Berarti Bapak benar-benar menggali bahwa keputusan ini memang tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, apakah Bapak tadi dalam misalnya mengambil keputusan tadi, apakah Bapak memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal
untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Misalnya tadi Bapak menghadapi kasus tadi, apakah langsung Bapak selesaikan saat itu, atau Bapak mungkin mempunyai jadwal atau prosedur atau bentuk penyelesaiannya seperti apa? Itu sesuai pengalaman nih, kasus yang saya ingat tadi itu tentang siswa kan. Ya. Misalnya ada keluhan pertama dari wali kelas kan, hari ini laporan dari kelas bahwa anak tersebut tidak naik kelas, baru tuntutan dari orang tua harus naik kelas. Jadi saya buatkan jadwal dulu, kita tampung dulu itu masalah. Setelah itu saya undang wali kelas, baru orang tua siswa. Undangnya saya tidak berbarengan, jadi saya pakai jadwal hari ini, baru besok saya undang orang tuanya. Data-data selengkap, setelah itu saya pertemukan. Nah, baru disitulah saya ambil keputusan. Jadi dari pihak si satu, pihak pertama setuju, pihak kedua jadi persetujuan bersama. Jadi mencapai kesepakatan. Jadi Bapak membuat jadwal iya. untuk mengambil keputusan untuk kasus ini. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan kasus-kasus pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di kita? Mungkin ada seseorang yang Bapak percayai selalu membantu, atau mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan. Ya, untuk itu biasa saya cuma ambil dari pengalaman tuh, dari pengalaman kasus yang sudah pernah ada, baru harus dari staf Dewan Guru itu, staf Dewan Guru saya membantu. Sumber-sumber dari guru, oh ini begini Pak, dari apa? Informasi masukan dari staf Dewan Guru. Pak ini begini yang bagus Pak, ini yang begini Pak. Jadi itu saya kelola, baru itu yang mempermudah mengambil keputusan. Jadi yang mempermudah Bapak itu bahwa Bapak belajar dari pengalaman yang sudah pernah sebelumnya, kemudian Bapak jadikan masukan dari Dewan Guru. Jadi itu yang mempermudah Bapak. Baik Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Dari pelajaran atau dari pengalaman yang selama ini kita ambil keputusan itu, jadi gimana ya, pelajaran situ bahwa saya sebagai kepala sekolah itu dianggap orang yang paling berkompeten di sekolah itu dan dipercaya, karena kita ambil keputusan dianggap bahwa keputusan kepala sekolah itu benar, karena itu ada dukungan dari Dewan Guru. Demikian pertanyaan dari wawancara saya ini. Saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari apa yang sudah Bapak sampaikan, dari pengalaman Bapak tentang bagaimana memutuskan sebuah kasus yang terkait dengan dilema etika. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan pada hari ini dalam kegiatan wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini di sekolah. Saya langsung pada pertanyaannya. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Jadi kalau untuk dilema etika ini adalah situasi yang sangat sulit kita hadapi, karena ini berbicara tentang perasaan manusiawi, kemudian juga bagaimana kita
berpikir bahwa ini akan jadi sebuah keadilan ketika kita mengambil keputusan. Kemudian kalau apa tadi? Dilema etika Dilema, atau tidak dilema bujuk. Kalau bujukan moral itu berarti dia termasuk pada aturan ataupun norma yang kita memilih apakah itu benar ataupun salah. Baik Bu, jadi Ibu mengidentifikasi itu, Ibu melihat mana yang menjadi dilema etika, yaitu tentang perasaan, keadilan, dan apa yang benar dengan benar. Kemudian bukan moral itu tentang yang benar dan yang salah. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Contohnya Bisa Bu contohnya? jadi untuk pengambilan keputusan itu biasanya kita pada kegiatan penyerahan buku laporan pendidikan ya. Pada saat itu ada beberapa anak yang memang harus tinggal kelas atau tidak naik, itu bisa saja dia akan naik kelas. Jadi ketika kita membuat keputusan bahwa anak ini tidak naik kelas, akan ada Masalah. ya akan ada masalah baik dari orang tua maupun pihak-pihak lain. Kita dalam pengambilan keputusan untuk tidak naik kelas ini itu karena memang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan. Kemudian yang berikut, ketika ada orang tua yang komplain terhadap anak ini karena mengingat bahwa anak ini umurnya sudah lebih atau sudah layak untuk duduk di kelas tinggi, tapi kita masih berusaha menahannya karena memang kriteria yang diharapkan tidak maksimal. Jadi ini ada kendala buat kita. Ketika kita tidak naikkan, itu benar juga karena memang sesuai dengan aturan. Tapi ada di sisi lain kita akan melihat bagaimana perasaan anak ini, karena ketika kita tidak naikkan, bisa saja dia tidak akan sekolah lagi ataupun tidak ada motivasi lagi dia untuk belajar, apalagi didukung oleh orang tua yang memang berusaha agar anak ini bisa naik kelas. Jadi kita memang punya dilema dalam pengambilan keputusan tersebut. Tapi kita akan melihat hasil yang terbaik untuk kebaikan kita bersama, bahwa ini untuk yang paling penting itu adalah bagaimana anak ini bisa lebih giat belajar. Ketika dia naik kelas, maka ada motivasi dia untuk lebih rajin belajar. Kalau untuk dilema etika seperti itu. Ya, jadi Ibu menjalankan keputusan itu terhadap kasus yang sudah Ibu alami. Ibu melihat kembali mana yang terbaik sehingga mungkin bisa menimbulkan motivasi kepada anak ini. Baik Bu, nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk tadi mengambil keputusan yang seperti contoh tadi yang sudah Ibu jelaskan? Yang pertama, langkah-langkah yang biasa dilakukan adalah yang pertama selalu musyawarah ataupun rapat dengan staf dewan guru. Jadi di situ bisa dilihat bagaimana kemampuan anak-anak kita. Nah, ketika di kemampuan anak-anak itu kita bisa ketahui, maka masing-masing guru juga punya tanggung jawab untuk mempertahankan nilai masing-masing, ya, keputusan masing-masing. Tapi saya sebagai pengambil kebijakan, kita banyak melihat seberapa besar pemanfaatan ataupun kebaikan yang akan kita dapatkan ketika keputusan itu kita akan ambil secara adil. Kemudian kita ambil dengan apa? Dengan rasa manusiawinya kita, dengan perasaannya. Nah, biasanya seperti itu, keputusan-keputusan yang kita ambil itu paling banyak dengan mempertimbangkan perasaan, baik perasaan kita maupun perasaan anak didik kita. Baik, jadi langkah-langkah yang Ibu biasa lakukan adalah yaitu melakukan musyawarah ya dengan rekan-rekan guru, yang kemudian Ibu memutuskan dengan mempertimbangkan banyak hal
dan itu adalah yang terbaik untuk terutama untuk murid-murid. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang secara efektif itu yang pertama kita utamakan manfaat yang kita ambil dari kebijakan itu, ya. Manfaat yang lebih banyak, kebaikan yang lebih ketika kita ambil keputusan itu. Kemudian kita utamakan nilai-nilai kebersamaan, jadi jangan sampai antara siswa, orang tua maupun guru dan kepala sekolah itu akan ada kesenjangan. Jadi di situ nilai kebersamaan kita itu yang lebih dipentingkan. Baik, jadi yang Ibu anggap paling efektif adalah melihat nilai kebersamaan sehingga bisa pengambilan keputusan itu lebih efektif. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya pengambilan keputusan itu kadang bisa berbenturan dengan aturan yang memang sudah ada. Aturan yang memang sudah ada ini kadang kita bisa tidak sesuai dengan keputusan yang kita ambil, karena itu kita lebih memilih nilai-nilai kebersamaan, nilai moral dan nilai kebaikan yang bermuara kepada peserta didik ataupun anak yang menjadi masalah tadi. Jadi itu yang paling penting, kebaikan yang ada itu yang harus kita perhatikan. Berarti hal yang paling menantang untuk Ibu dalam mengambil keputusan, apalagi pada kasus dilema etika itu, yaitu ketika Ibu diperhadapkan pada aturan, karena terkadang aturan berbenturan dengan keputusan yang sudah dibuat. Baik, nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ketika menghadapi sebuah masalah atau kasus, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuknya atau prosedurnya seperti apa? Jadi tergantung masalah yang kita hadapi. Kalau memang masalah yang kita hadapi ini bisa kita selesaikan saat itu, kita bisa musyawarahkan, kita bisa rapatkan bersama, maka pasti akan selesai saat itu. Tetapi ketika masalah itu bisa berlanjut, maka kita bisa buat jadwal agar masalah ini bisa terselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan. Berarti Ibu melihat sesuai masalahnya. Berarti tidak harus saat ini diselesaikan, atau mungkin ada jadwalnya, itu tergantung dari masalah yang dihadapi. Baik, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Jadi untuk pengambilan keputusan ini sangat membantu itu adalah teman-teman guru, ya, rekan-rekan guru semua yang sangat antusias, memiliki motivasi yang tinggi dalam pengambilan keputusan itu adalah dari rekan-rekan guru. Jadi semua keputusan yang saya ambil itu selalu dimusyawarahkan, selalu dibentangkan dalam musyawarah. Kira-kira keputusan yang saya ambil ini apakah ini punya manfaat yang lebih banyak ataupun tidak. Jika manfaatnya lebih banyak, maka insya Allah itu yang terbaik buat kita semua. Baik, jadi Ibu selamanya mengambil keputusan atau apa yang mempermudah Ibu dalam keputusan itu tentu saja rekan-rekan guru yang selalu antusias membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Nah, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu tadi mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi yang pertama kita lihat dari nilai kebersamaan. Kemudian itu yang paling utama, nilai-nilai kebersamaan kita itu. Jadi kita lebih memilih kebaikan yang ada daripada keputusan yang kita ambil ini akan merugikan orang lain. Jadi keputusan yang diambil ini adalah untuk kebaikan bersama. Jadi nilai etika yang dari situ, nilai moral, baik tentang
keadilan ya, juga tidak akan merugikan kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah maupun murid. Jadi kita sama-sama saling menguntungkan. Jadi adilnya di situ. Jadi tidak, ketika keputusan yang kita ambil itu akan memberatkan, maka mungkin kita akan ada perasaan yang yang tidak pas ya. Nah, pasti kita akan merasa bersalah. Jadi keputusan yang kita ambil itu adalah untuk kebaikan bersama. Jadi yang saya petik dari jawaban Ibu bahwa pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema ini bahwa semuanya Ibu tekankan pada hasil atau semuanya terbaik untuk banyak orang, jadi untuk guru, untuk murid dan juga untuk orang tua seperti itu. Baik Bud, terima kasih pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga bagi saya. Semoga dengan wawancara hari ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kita dalam pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang kasus dilema etika yang saya lakukan kepada 3 kepala sekolah. Selanjutnya saya akan melakukan analisis dan refleksi hasil dari wawancara. Saja yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang saya dapatkan? Berdasarkan wawancara dengan narasumber, saya menemukan beberapa hal menarik, yaitu yang pertama, dalam pengambilan keputusan, narasumber mencari akar permasalahan dan siapa saja yang terlibat. Kemudian, para narasumber sebagai pimpinan menentukan keputusan dengan melihat kebermanfaatan bagi berbagai pihak. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah tergantung masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dilakukan secara adil. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, narasumber telah menerapkan beberapa konsep mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun, belum semua langkah terlaksana. Ketiga narasumber telah menyadari 4 paradigma dilema etika dan menerapkan prinsip pengambilan keputusan, yakni pengambilan keputusan yang berbasis hasil akhir dan berbasis rasa peduli serta berbasis peraturan. Bagaimana hasil wawancara 2-3 pimpinan yang saya wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang
menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaan dari tiga narasumber bahwa dalam langkah pemecahan masalahnya sama, yaitu mengumpulkan fakta lalu mencari solusi penyelesaian. Selanjutnya, penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap dan penyelesaian masalah menggunakan prinsip berbasis hasil akhir dan berbasis rasa peduli. Perbedaan dari ketiga narasumber bahwa dalam proses pengambilan keputusan narasumber ke-1 tidak menggunakan prinsip berbasis rasa peduli, sebab hal tersebut menurut beliau tidak bisa dilakukan karena adanya ikatan kekerabatan yang sangat dekat dengan warga sekolah sehingga harus adil dalam membuat keputusan. Narasumber kedua merasa sebagai pimpinan beliau memegang peranan penting dan sangat dipercaya dalam mencari solusi dan membuat keputusan. Narasumber ketiga cenderung senantiasa menerapkan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis saya, masing-masing narasumber memiliki karakteristik tersendiri dalam proses pengambilan keputusan. Yang paling menonjol bahwa ketiga narasumber mencari tahu dan memperhatikan nilai-nilai apa yang bertentangan dalam sebuah permasalahan. Hal tersebut sesuai dengan langkah pertama dalam pembuatan dan pengujian keputusan, yakni mengenali adanya nilai yang bertentangan dalam situasi yang dihadapi. Selanjutnya, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengansur unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Dalam menjalani proses pengambilan keputusan dilema etika, para narasumber berencana untuk menerapkan konsep pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Efektivitas keputusan yang diambil dilihat dari keputusan yang tidak merugikan berbagai pihak. Pengukuran dilakukan dengan menerapkan 9 langkah pengujian keputusan yang akan diterapkan selanjutnya. Selanjutnya, lalu bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada
pada lingkungan murid-murid saya dan pada kolega guru-guru saya yang lain. Kapankah saya akan menerapkannya? Saya akan menerapkan konsep pengambilan keputusan yang telah saya pelajari dalam proses pembelajaran pada murid, rekan guru dalam menghadapi masalah dilema etika. Saya akan melakukannya mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Demikianlah hasil wawancara saya dengan 3 kepala sekolah dari berbagai sekolah di lingkungan saya, dan analisis serta refleksi dari hasil wawancara tersebut tentang pengambilan keputusan dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.